Nah ini gue pengen bahas sedikit bro tentang turunnya rupiah ke level yang kita sudah prediksikan yaitu di 17.000 ya. Jadi gue kemarin udah ngomong dari sekitar 3 bulan lalu bahwa rupiah akan sentuh 17.000. Dan gimana bro kalau kita lihat secara price action ini secara objektif ya teman-teman ya. Gimana bro sekarang? Ya saya pribadi menyayangkan ya karena saya harapnya seperti yang teman-teman bilang kemarin ya. Saya harapnya ada turun dulu ya, dikasih relief dulu. Supaya apa ya, supaya ekonomi kita agak membaik ya. Tapi kalau kita lihat ya monthly candle-nya masih strong. Dan ya kita tahu juga ya, Bank Sentral di Indonesia membuat kebijakan untuk intervensi supaya rupiah harapannya adalah balik ke level 16.500 ya. Harapannya rupiah ini menguat ya. Tapi per hari ini ya kita tahu masih naik ya. Bahkan di USDT pun udah di 17.300 karena banyak teman-teman yang akhirnya swapping IDR mereka ke USDT di checks lokal. Sebenarnya itu bukan cuma USDT sih bro, tapi itu rate money changer di sekarang. Kalau kalian ke money changer juga rate-nya agak mirip, bahkan lebih mahal dari USDT sekarang. Karena barangnya udah tambah sedikit. Gini, ada yang rate ya. Kalian ke money changer aja udah nggak ada, udah nggak ada yang di market. terima. Sama ada yang ini, liquidity barangnya. Ya. Biasanya karena demand-nya terlalu banyak, meskipun rate-nya masih di sini, ditinggiin lagi. Kenapa? Karena yang cari terlalu banyak. Betul. Banyak yang jadi butuh. Dia nggak mau barangnya kayak dikasih murah lagi. Jadi di antara merchant, ya kita ngomongnya, yang exchanger money, itu pun harganya juga pasti diselisihin lagi. Iya, apalagi yang spread-nya tinggi-tinggi, mereka naikin lagi tuh selalu. Itulah mengapa ya di crypto exchange yang di sini udah sampai di 17.300 karena liquidity-nya nggak sebanyak itu, meskipun di sini exchange rate-nya ya masih belum di level itu. Supply and demand sederhana ya teman-teman. Tapi itu kan berarti menunjukkan kalau ada buyer di level itu, berarti secara psychological ada chance juga harganya bakal ditarik ke situ. Orang willing kan bayar harga segitu. In that price ya. Itu kita ngomongnya unfinished business. Gak usah percaya omongan kita. Lu datang aja ke money changer terdekat dari rumah lu tanya coba rate USD berapa di sana. Lu pasti akan kaget. Karena banyak sekali yang ngabisin USD cash di money changer, apalagi di Jakarta ya bro ya. Kita ngomong di Jakarta aja. Itu semua orang kan teman-teman kita juga banyak bro yang punya money changer, itu banyak sekali yang lagi diambilin USD-nya. Ya, per hari ini pun ya untuk rate jualnya aja udah di 16.900 ya per pagi ini. Saya udah cek ya dan betul. Udah tinggi. Nah ini gue mau bahas sesuatu bro mengenai USD. Jadi kemarin tuh sempat ada yang kirimin gue video TikTok itu kan, ada satu anak tolol dia bilang bahwa hitungan BCA gue yang 3,4 kali itu salah gitu kan. Gue pengen lu buka MSCI Indonesia Index. Jadi biar teman-teman paham ya. Dalam suatu investasi lu mesti melihat semuanya pakai kacamata USD. Karena semuanya event komoditas di sini kalau sama ngomong USD, sama USD. Impor apapun juga impor USD. apapun lu Indonesia ya. Kalau USD naik sama IDR itu melemah, pasti dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena event ayam makannya apa? Jagung dalam apa? Jagung tuh dalam USD ya. Jadi jagungnya itu naik, pakan ayamnya naik, ayamnya juga pasti naik. Jadi coba buka bro MSCI Indonesia Index itu. Nah, ini kita lihat di sini. Itu yang warna biru ya. Yes. Nah, gua telat live soal oke. Itu warna biru ya. Itu dari 100 ke 122 dalam waktu Maret 2010 sampai Maret 2025. Jadi buat yang ngomong bahwa hitungan BCA gue dan USD salah, lu nggak punya otak dan orang goblok. Karena ini jelas banget MSCI. Coba lu buka konstituensi itu. Itu 29% dari weightingnya adalah BCA di situ. Ini kita ngomong indeks saja ya, kita nggak usah ngomong individual. Ini indeks nih ya. 29% weighting indeksnya di Bank Sentral Asia, 17% di BRI, 12% di Bank Mandiri ya. Dan kalau kita lihat coba bro ke bawah sebelah kiri itu dia akan biasa ada pie chart-nya, ada pie chart tentang asetnya ya, itu bisa kelihatan kan financial itu ada berapa, sektor weightingnya. Ini MSCI ya, MSCI yang bikin indeks Indonesia dari 100 sampai 122 dalam waktu 15 tahun dalam USD. Jadi kalau PDF-nya itu diklik tuh, lu ke paling atas coba bro, dia akan kasih tahu bahwa ini dalam denominasi USD. Jadi artinya apa? Lu kalau beli ya sesuai indeksnya MSCI ini. Nah dalam kurung USD nih ya, saya garis bawah. Ini kita ngomong dalam Eugene Fama teorinya efficient market hypothesis ya, lu beli indeks ya. Lu gak coba untuk outperform marketnya, lu beli indeks yang udah disusun sedemikian rupa, ya 29% weightingnya di BCA. Itu dari 100 ke 122 dalam waktu 15 tahun. Lari di tempat bos. Jadi buat lu yang masih ngebela bahwa ya sebenarnya ya a contrarian take ya. Sebenarnya kita juga relatif setuju kan sebenarnya dengan yang disampaikan Pak Presiden kan. Iya betul. Karena emang di
capital market di sini ya, sorry itu duitnya lari di tempat hanya pindah sektor aja. Betul. Ya. Karena pindah sektor gini, karena GDP kita dibanding kita punya capital market itu kecil sekali. Kalian harus tahu ya, kenapa weighting di BCA itu bisa sampai 29% di MSCI. Jadi yang terdampak ya karena pasar saham turun itu sebenarnya sedikit. Betul. Tapi kalau USD yang naik ya Nah, itu turun, tadi kena itu semuanya. Baru directly ya correlated. Nah, ini belajar nih kalian, ini belajar ekonomi ya. 12.000 triliun yang ada di market cap IHSG, 1.000 triliun itu adalah BCA, Bos. 29% makan di indeks MSCI itu masuk ke situ. Jadi orang investor luar, misalnya mereka ngelihat ya, oh MSCI World bahwa Indonesia ada 0,01 dari indeksnya, itu baru dia spread di situ. Indonesia itu lari di tempat selama 15 tahun terakhir. Jadi buat lo yang bilang, oh bukan dalam USD nggak begitu. Ada alasannya kenapa lu miskin aja. Karena opini lu tuh bodoh dan lu orang bodoh. Lu nggak ngerti market, ya. Ilmu lu masih cetek, ya kan. Modal kuliah di luar negeri merasa jago, tapi lu goblok sebenarnya nggak punya otak. Ya, jadi buat yang bikin TikTok seperti kayak gitu, lu belajar dulu, jadi orang kaya dulu, baru sharing tentang market. Jadi saran gue itu. Jadi Indonesia itu kebanyakan lu lari di tempat ya, lu beli saham lokal itu lu lari di tempat. Kecuali kalian jago muterin sektornya. Kecuali lu jago rotasi sektor, contoh seperti ini, kita dikasih ntar BRI 3.000 nih, kita hantam aja. Tapi balik 4.500 itu out. Indonesia tuh tidak bisa investasi. Karena gini, bank di Indonesia itu cyclical bro. Ketika konsumernya itu turun, consumer goods turun karena IDR tadi bermasalah yang gue sebutin, bank itu otomatis akan turun. Ya. Jadi kalau lu bisa lihat BRI, dia kan fokusnya di microfinancing. Lu harus lihat bank itu seperti piramid ya. Jadi yang paling bawah tuh ada microfinancing, ada consumer loan, yang paling atas baru korporat. Korporat ini kalau bisa NPL-nya dekat ke 0, karena kalau korporat itu gagal bayar, itu akan besar sekali dampaknya. Loan at risk-nya besar sekali. Jadi ketika lu bagi piramida seperti ini, lu harus bikin berbagai macam layering-nya, microfinancing-nya. Bahkan nanti BRI pasti bikin lagi ultra mikro nih di bawah nih. Ultra mikro, consumer baru yang paling atas. Nah ini semua harus dijaga bro. Ya itu pun kalau jalan kan yang di bawah. Itu pun kalau yang jalan yang di bawah, benar bro kakak. Ya. Jadi kalau lu belum ngerti kayak beginian ya, lu influencer finance goblok, belajar dulu gitu. Duit lu belum 1T gak usah ngomong tentang finance. Lu diem aja mulut lu, gak usah buka kamera nyocot gitu, lu goblok. Lu belum kelola fund 50T, belum punya duit pribadi 1T, jangan ngomong tentang market ya. Jadi itu adalah fakta yang terjadi ya. Jadi buat ngomong oh begini investasi, ya, terserah lu lah ya. Tapi nyatanya lu beli MSCI Indonesia Index 15 tahun lu jalan di tempat. Solusinya apa? Ya lu belinya yang dunia punya gitu. Lu waiting secara global. Ya atau emang langsung ini ya berpaling ke sektor real kan sebenarnya. Nah, atau beli sektor real. Jadi buat yang bilang apakah saham itu akan berdampak ke masyarakat Indonesia, jawabannya tidak. Gua akan kasih tau di sini. Karena orang luar bro, itu mereka punya namanya Roth IRA, punya 401k. Ketika Ya, mereka semua kerja, duit pensiunnya dimasukkan ke sana. semua, iya makanya gini. Kenapa indeks S&P 500 turun teriak? Karena Semua di situ. Kalau di sini pensiunannya, lu tanya coba ini. orang di desa ya. Ya, Pierre, lu beli saham nggak? Enggak, orang di desa, sumpah bro ya, di desa itu beneran duit pensiun mereka itu dalam bentuk sapi dan kambing. Iya betul. Itu yang terjadi. Jadi enggak yang memang terdampak secara langsung kalau turun, mungkin yang kelas menengah iya. Iya betul. Yang nabung saham di sektor tertentu selama bertahun-tahun ini ya mungkin Betul. teriak. Tapi orang yang di daerah Iya. itu sawah tabungan mereka. Benar. Jadi mereka teman-teman tuh harus kayak punya kacamata di luar Jakarta karena biasanya yang pakai sosmed itu cuma orang Jakarta juga. Jakarta sentris sih gue sebut Jakarta tadi sentris. sini. Jadi ya mungkin ini ya untuk Indonesia ya sebenarnya nggak ada ini juga ya dalam artian harus masuk ke sektor market keuangan di Indonesia. Kalau memang kita Betul. bisa kuat secara sektor real ya nggak masalah kan, nggak harus niru Wall Street juga. Betul. Karena cuma Amerika yang bisa begitu karena literasi keuangannya udah beda levelnya. Karena capital marketnya juga beda. Kalian teman-teman harus paham Indonesia is very commodity based. Indonesia itu bukan capital market yang berbasis teknologi seperti Cina atau US bro. Iya, Tidak jauh, ada ya. saham tech-nya di sini. Sorry ini. Iya, kemarin yang ikan-ikan Ikan-ikan itu kita cyclical bos. Kita nggak ada inovasi, isinya penipu sama bandit negara ini. Telan aja gitu loh. Kita kasih misalnya BCA nih, dikasih ke gue misalnya besok 6.000, ya gue entry pasti. Iya, karena pasti ada smart money yang bos kan. Tapi kalau dikasih 8.000 terus 10.000 lagi, gue Jual. sumpah nih, pasti gue jual, nggak Iya. mungkin gue hold lagi. Karena BRI lu hold dia balik lagi, dia pulang lagi. Indonesia Ya, pulang rumah ini kan, ya kan? Ya, dia Pulang jalan rumah, di nah. tempat. Ini kan Dia pulang ke rumah ya. menemukan jalan pulang. Dia menemukan jalan pulang nanti.
Ya Jangan retracing profit. Saham Indonesia nggak bisa diinvestasikan. Lu lari di tempat gitu ya. Jadi saham Indonesia itu gua kasih tahu itu cara mainnya adalah lu harus trading. Lu harus trading di saham Indonesia. Lu tidak bisa sama berinvestasi. dengan market altcoin sekarang kan. Ya. Kita sebut market yang sangat fragmentasi karena 2018 ICO boom dikit. Semua beli altcoin untung. 2021 banyak liquidity injection tinggi, boom. Sekarang terlalu banyak altcoin, liquidity seret. Ya. Ya mending cuman buat beli Bitcoin dalam jangka panjang. Betul. Di spot. Ya, jadi cara mainnya beda. Itulah mengapa kita bilang sekarang altcoin gimana Bang? Ya buat trading. Betul. Ya, kita pun nggak membatasi ya trade dua arah di altcoin. Coba Tapi kalau teman-teman lu ada shorting juga kan dalam kan? Iya, jadi Coba di-share bro itu. ya kita pun juga tadi Bro Tim sempat nge-share ya tentang potensi market Bitcoin ya drop Ya. dari segi makro. Ya ini pun kita dari Maret pun juga bilang ya. Ini weekly market update Bitcoin waktu itu juga masih belum bullish ya. Kita bilang 82.000 tuh waktu ini. Ya ini potensi drop dan kejadian ya. Kita di around 75.000 ya hari ini. Dan kita juga kasih ya direction dua arah ya di dalam pun ya. Kita pun juga selalu kasih ya trade idea kayak Nah ini kan SPX juga ada short kan? Ya koinnya murah ya, drop 30% ya dari entry-nya ya. Dimana ya kita kasih ide short ya SPX. Yes. Kemudian Fartcoin ya ini juga turun juga ya. NIL turun 25%. Oke. Kemudian TUT turun 56%. Jadi idea short kita di dalam itu banyak. Meskipun kita juga long juga anomali coin ya kayak ini ALCH ya. Naik juga 55% ya full TP. Ya, adakah yang invalid ya? Ada ya. Tapi dari 25 trade yang kita kasih ya 5 sampai 6 ya, atau 7 ya invalid dan ya sisanya masih aman ya. Iya. Jadi kita ngomong memang setiap hari ya kita kasih ya teman-teman trade idea ya. Ini kalau ini turun ya misalkan ya oke nih short ya Fartcoin ya drop 12%, 15% TP ya. Sama ya seperti kita kasih outlook ya dua arah ya untuk altcoin karena kita selalu percaya bahwa altcoin ini memang udah terfragmentasi marketnya. Nggak bisa kalian hold sesuatu dalam jangka panjang terus juga berharap dia bakal naik terus. Harus dimainin berdasarkan price action yang memang dikasih di depan mata kalian. Dan kalau emang sulit, ya nabung aja ke Bitcoin kan. Ya. Atau S&P. Tapi kalau bilang S&P nggak volatile juga turun 20%. Ya, S&P year juga to turun date, kok. Bener. itu bayangin kayak teman-teman punya duit 100 juta nih jadi 80. Iya. 100 miliar juga Hasil jadi tabungan 80 ya, M, hasil gitu tabungan, kan? nabung 100 M jadi 80. Ya tapi kalau yang saya bilang ini tadi akan selalu ada interseksi ya, di mana ada yang oke hold cash dan ada Ya. yang oke hold aset.